Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu malam Jumat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berbanyak sholawat sebagaimana yang dituntunkan. Kemudian pada malam hari ini kembali melanjutkan psikologi Qur'ani lah ya. Psikologi dalam perspektif Al-Quran ya. Kemarin psikologi dimaknai apa? Ilmu tentang jiwa ya, bagian dalam manusia, bagian luarnya jasmani ya. Ini bagian dalam rohani yang di dalamnya kemarin tergambar apa? Ya umpamanya sebuah tempat jiwa. Di dalam jiwa rajanya qalbu. Lalu ada hawa nafsu, lalu ada jin korin, lalu ada malaikat korin ya. Ada syahwat ya. Yang jadi raja qalbu, yang jadi panglima akal, ada akal. Yang jadi pasukan prajuritnya ya setelah daripada raja dan panglima itu pasukan, dan anggota tubuh yang diperintahkan. Yang diperintahkan sesuai ya, kalau amalannya kuat perintah kebaikan, amal soleh yang muncul. Kalau buruk dosa maksiat yang muncul menjadi perbuatan. Ini beda nggak manusia Arab sama manusia Indonesia? Beda apa? Yang sama. Manusia Lampung, Sumatera, Jawa, Sunda sama? Sebab apa? Allah yang ciptakan manusia itu, Allah yang satu dan ciptaannya sama. Yang paling bisa menggambarkan ya Allah sendiri yang menerangkan dalam Al-Quran, kemudian Nabi ya, hadis yang menjelaskan tentang manusia. Malam hari ini manusia dalam perspektif psikologi Islam kita coba kaji dalam waktu yang 1 jam ke depan lah ya, dan tanya jawab nanti. Pengertian manusia dalam Al-Quran banyak ya. Istilahnya apa? Al-ins, insan. Juga ada apa? Unas. Yang maknanya apa? Sebetulnya apa? Maknanya jinak, tidak liar, senang hati, tampak atau terlihat. Itu secara etimologi ya. Suratnya Ad-Din, Az-Zariyat, Al-A'raf ya. Ini sudah disimpulkan ya supaya cukup waktunya. Bashar kemudian
Basar bermakna apa? Kulit luar yang dapat dilihat dengan mata. Bersifat indah dan cantik, menimbulkan rasa senang dan bahagia. Maka disebut kabar gembira kan basiro juga ya. Ali Imran 79. Manusia juga disebut Bani Adam, sebab memang keturunannya Nabi Adam. Al-A'raf 27 dan 172. Dimaknai juga zuriat Adam, keturunan Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam ada dalam surat Maryam. Ini kalau mau tematik bisa jadi skripsi ya, kajian apa tentang terminologi manusia dalam Al-Quran. Membuat ini apa jurnal. Ada pertanyaan? Allah telah mengistilahkan kita manusia itu banyak itu tadi. Asal usul dari asalnya bersifat apa? Ruhani. Para santri ini berpikir sekaligus bayangkan nanti jadi mudabbir ya, membimbing adik-adiknya ya. Ya antum sebagai thalib juga berpikir bagaimana menjadi pengasuh musyrif. Jadi ini materi-materi yang diberikan dalam rangka sukses. Apapun perlu psikologi ya, urgensinya ya. Kemudian manusia asalnya bersifat ruhaniyah, berasal dari Allah, bersifat nur, memiliki ruh ya, yang gaib tak nampak. Asal. Usul bersifat jasmaniyah, berasal dari air dan tanah, debu, saripati tanah, dan seterusnya. Dan kemudian proses biologis menjadi keturunan dari Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa. Prosesnya itu ini cocok dengan ilmu kedokteran, bagaimana proses bertemunya sperma dengan sel telur, nutfah, alaqah, mudghah, idhoma, lahma, itu rinci secara ilmu Al-Quran menerangkan begitu, dan cocok proses-prosesnya itu dengan ilmu apa itu? Urusan apa? Proses pembuahan manusia atau reproduksi. Silakan ditanyakan ke dokter ya, atau orang-orang para medis. Urut-urutannya itu sudah pasti benar. Kita kan memahami sains pengetahuan berdasarkan apa? Pondasinya iman, gitu loh, ya. Bukan berdasarkan rasionalisme atau ilmu pengetahuan empirisme terbukti. Enggak terbukti kita percaya. Berangkatnya begitu, ya. Mereka kalau nggak masuk akal kan nggak terima. Orang-orang Barat saintifik itu yang sekuler, kalau tidak bisa dibuktikan eksperimennya nggak masuk akal menurut mereka, nggak ada bukti ilmiahnya dalam hasil eksperimen uji cobanya atau uji lab, kalau mungkin harus melalui laboratorium ilmiah, mereka nggak beriman. Coba suruh mikirkan Nabi Isra Mi'raj, gimana itu? Pakai apa? Bisa pakai sains. Apa yang bisa membuat Nabi dari
mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu gimana? Pakai apa? Teknologi apa? Kemarin ada contoh kauniyah apa? Santri, siapa yang ngisi air kelapa itu? Bagaimana cara ngisinya? Dari pentil bluluk apa istilahnya? Cengkir, degan, ya kan? Berisi air sudahan itu. Penuh malah degannya air. Siapa yang ngisi? Telapak kaki sepatu sudah habis berapa? Sandal. Selain dibuang kan habis memang, putus atau tipis. Tapi telapak kaki kita enggak tipis. Itu kauniyah ya. Jadi iman lebih kita, ya orang Islam itu imannya itulah yang paling tinggi, yang paling berharga. Ilmu pengetahuan itu mesti ya ada bukti atau tidak, imannya yang nomor satu. Berikutnya apa? Saya ingin pastikan yang di ruangan ini dan hadirin yang mungkin menyimak nantinya mantap betul atau ragu-ragu manusia itu berasal dari kera, evolusi apa Nabi Adam? Coba. Mana guru IPA-nya Bi Febri? Pelajaran IPA itu masih nyebut itu apa enggak, Bi? Masih kan? Terjadinya sejarah juga begitu kan? Asal usul manusia di dua pelajaran itu bermasalah. Itulah yang perlu kita islamisasi. Ya karena sudah paham, enggak meyakini dari simpanse. Coba worldview-nya, manusia pertama Nabi Adam, manusia kedua Ibu Hawa, dan ditakdirkannya menikah kan, suami istri. Jangan tanya penghulunya siapa, orang liberal nanya gitu. Emang yang kondangan nanti walinya siapa gitu. Pada wilayah-wilayah yang tidak menambah keimanan, kita tidak boleh pertanyakan. Kekritisan kita terhadap agama bukan pada wilayah itu. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, mumet gitu. Hasil-hasil ciptaan Allah itulah yang kita jadikan untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi ada wilayah yang harus berhenti rem. Akal itu tidak menjangkau, tunduk kepada wahyu. Terus secara akhirnya kita dilarang, ya sudah. Itu kan dari dalil tentang ruh ya. Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min amri Rabbi wa ma'ud itu minal ilmi illa qalila. Ini prinsip dasar. Abigale yang senang filsafat itu harus tahu ini. Filsafat teologi ketuhanan harus dibatasi. Itulah yang buat sesat, nggak mau sholat nanti, mempertanyakan kenapa Allah nggak ciptakan benda yang Allah sendiri nggak kuat ngangkatnya. Ngapain ngangkat begitu? Jadi Allah itu mutlak, suka-suka Allah gitu, prerogatif kemutlakannya. Jika Allah hanya ciptakan Nabi Adam, Hawa, nggak ada penghulunya, ya sudah, kita nggak menambah keimanan menanyakan itu. Ya. Pada wilayah-wilayah yang harus kita imani, sami'na wa ata'na, dengar ayat, dengar hadis itu. Pada wilayah yang menghantarkan kita semakin meningkat keimanan kita pikir tadi itu contoh-contoh dari kauniyah tadi. Enggak mau mikirin itu. Yakin enggak Allah ada ini? Santri. Gambar apa? Dicek gurunya. Gus, kamu yakin enggak ini tembaga ini kamu pegang ada arusnya enggak? Hah? Ada enggak arusnya? Nyetrum enggak? Nyetrum. Allah ini ada enggak, Gus? Allah ada, walaupun tidak tampak. Coba kamu pegang tuh, colokan, keriting kamu geblak, gosong hanya bisa meninggal tuh bos kalau tegangan tinggi. Begitu ya. Kentutmu ada enggak, Gus?
Adalah. Buktinya ambune mumet kan. Tentu tidak untuk contoh Allah ya, untuk melogikan anak-anak. Ya, logika ya, bukan Allah samain kentut, enggak. Pada anak-anak kecil kan ya harus dicontohkan yang gampang-gampang. Apalagi, pernah nggak doanya dikabulkan? Masa? Berarti kebanyakan makan haram nanti kalau mau ditunjuk hidung. Itu, masa sih pengalaman spiritual, ruhaninya nyambung gitu. Kok perasaan doa mejen terus gimana tuh? Hah? Bukan, Anda mengalami doa dikabulkan apa enggak? Masa sih? Mbak Elsa punya hajat apa? Dikabulkan enggak? Enggak sama semua. Antum enggak pernah ini dalam kondisi kritis tak? Kecuali doa yang bisa menolong. Enggak pernah ya? Enggak banyak masalah hidupnya. Ya, enggak pernah mengalami keajaiban doa itu, miracle daripada doa. Wah, kalau enggak berdoa, untung berdoa ya, dilindungi oleh Allah. Ada itu video doa yang kita baca itu gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa wafiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi. Terupanya di depannya ada polisi razia. Lah. Berlindung dari kejahatan polisi. Ternyata itu mobilnya lewat terus juga, lucu juga. Jadi di depannya ada razia, sudah nggak bisa ngelak nih, nggak bisa muter karena satu jalur. Sudah baca doa itu di videoin keras-keras. Selesai apa ini gabungan polisi itu enggak ditangkap dia. Selesai pula videonya di situ. Doa itu lucu juga. Ya, lagi-lagi contohnya polisi. Ini kita nanti ceramah 1 jam menghantarkan ingat kepada Allah, dekat kepada Allah atau belum? Atau sudah apa pasti sudah dekat kepada Allah? Belum. Tapi kalau polisi yang stop di depan ada gabungan, oh ya Allah selamatkanlah. Jadi jangan-jangan Pak polisinya yang masuk surga duluan daripada Ustaz. Guyon nanya lagi ya. Polisi itu untuk apa? Betapa susahnya seorang guru Ustaz itu dikatakan berhasil mendekatkan diri santrinya itu kepada Allah. Enggak ada. Apa jaminannya tuh? Enggak ada. Udah taklim terus. Lama-lama nanti udah diomongin masih aja. Kesel juga gitu tuh. Itu kalau udah taklim, terus materi sama disinggung lagi, masih nggak berubah. Lama-lama manusiawi itu secara kejiwaan bosan gitu. Saya dari WA saya pengen kalau punya uang beli rumah lagi. Tanya sama yang developer syariah. Rupanya di dekat penjahit itu yang Sukarawa itu loh. Itu udah 2.300.000 1 meter. Lebih mahal dari sini. Di dekat rumah yang lama dulu. Kenapa begitu? Setiap habis ngamuk lihat kebersihan masjid, ini bosen, ya pengen pindah rumah. Sampai segitunya. Terus sudah 7 tahun, nah, 10 tahun ngomongin kebersihan masjid itu. 10 tahun saya tinggal di sini. Ganti-ganti orang gegok gawok, orang Lampung bilang. Samo bae wong Palembangnya. Gitu lagi. Abi Febri itu dulu juga marbot kan. Gegok gawok gimana Abi Febri? Antaranya saya yang terlalu cerewet apa yang mereka yang parah? Ya enggak lah, kalau bersih juga mau ngomel ngapain, gila apa ngomel-ngomelin orang. Emang enggak ada kerjaan lain, banyak lah ngurusin itu. Ini nanti kalau mau saya lihat siang tadi Febri. Saya mau pengen beli rumah di dekat rumah saya yang lama dulu di Masjid Al-Ikhlas. Saking gitu. Paling enggak kalau ada di sana berisik, mbah itu bisa di sana gitu loh. Itu loh Diki. Kalau kamarnya banyak, yang ahli hisab itu diasingkan dulu ke sana. Jangan di masjid, jangan di sini. Rumah kan ya masih mending gitu. Buatin kamar khusus untuk satpam gitu sambil di situ ini yasrabul dukhon gitu kan.
ahli hisab, ya kan? Itu kepikir, itu orang itu kalau berani dulu waktu itu ya, Li, kamu kan suruh ngapain beli kaplingan di mana? Emangnya saya mau tempatin ini, kamu janganlah misalnya, kamu nanti sudah menikah bisa lama-lama kamu bayar kan? Iya, sejak Abi Iwan dulu sudah begitu. Kemudian manusia itu manusia dimensinya apa? Tulis P. Ruh. Enggak apa-apa istilah-istilah ini jangan sampai asing. Jiwa, nafas. Ini memang beda ahli merumuskannya, ada yang melengkapi ya. Dimensi ruh, dimensi jiwa. Di dalam jiwa itu yang tadi sudah dibahas ada jasad dan ruh, ada kolbu, akal, indra. Tuh ada tambahannya. Manusia itu punya fisik, dimensi fisik. Di sini nggak disebut jin korin kan? Nggak. Yang kemarin disebut. Kemarin itu saya sendiri yang ceramah, ya kan, di masjid kalau nggak salah. Bukan psikologi yang umum waktu pengantar itu nggak disebut di situ. Ya. Ruh ini penjelasannya lebih kepada bersifat ketuhanan, ya. Yang mana ruh ini mati atau tidak? Tidak, lupa misalnya. Ruhnya terus hidup, pindah alam. Sudah kita bahas juga alam kandungan, alam dunia, alam kubur, disebut juga alam barzakh karena terpisah dari alam dunia, belum sampai ke masuk ke alam akhirat, belum berkumpul di padang mahsyar nunggu kiamat. Ya. Ruh ini tidak mati. Yang mati apanya kalau orang mati itu? Dicabut, ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Yang mati berarti jasad. Setrumnya putus, mati arus ya, sebetulnya bukan mati lampu kan ya. Kalau ini kan arus ya, kipasnya bukan lampu, masa lampu semua. Latah kita lampu semua kan. Masa ini lampu kan kipas AC, mati arus kan. Arus listrik pasti, bukan arus apa, arus air ya enggak, arus listrik dilengkapi mati arus listrik. Mati kan? Mati. Nih. Selesai. Jasadnya ada? Ya ada wujudnya. Tapi dia tidak berputar fungsinya. Itu yang disebut mati sebelum mati. Orangnya ada hidup tapi tidak beribadah, hatinya mati, tidak mengenal rohnya, tujuan hidupnya nggak jelas. Itu mati hakikat secara ilmu apa itu, ilmu pensucian jiwa, aslinya udah mati. Bikulu bihim marudun, mati itu. Dan kolbun juga ada kolbun yang mayit kan gitu. Nah kalau mati yang kita maksud ruhnya ini berpisah dari jasad, dicabutnya nyawa. Pernah disampaikan kan bagaimana perjalanannya itu? Menuju ke atas. Jadi kalau melihat orang yang nazar, pernah nggak mendampingi orang begitu? Pernah, gimana Bi? Iya, dingin, kaku, dia ngorok nanti, nyemburkan, menghembuskan ya, bukan menghembuskan itu kadang-kadang dia sebelumnya meronta-ronta lebih kadang. Ya. Pernah yang saya rugi dari rumah sakit Urip itu, ya masa lalunya jahiliyah lah singkatnya, gelepar ini. Gelepar itu kayak disembelih gitu deh. Gini. Itu anunya apa? Ya semua yang kenanya itu samplok gitu. Resiko perugian itu samplok gitu, kena samplok ya. Yang nyerius harus pegang kepalanya dari kepalanya. Kadang ludahin gitu. Pampleng sekali. Tapi nggak pernah gitu. Dulu ada itu asisten tuh Jamie, diludahin, siapa yang kenal Jamie itu. Jamie mahasiswa UIN ikut praktik ngerukyah, ludahin.
Dia malah ngajak berantem. Ya emosi lah. Diludahin. Nah seperti itu cabut sampai gini ke atas, melotot. Terakhir apa? Dia melihat malaikat yang membawanya. Itu kalau orang ahli maksiat ya kasar itu. Paling ringan seperti ditusuk atau seperti tali itu gambarannya kalau diilustrasikan kan tali tapi dari kawat-kawat tajam gitu. Kayak diikat gitu. Itu paling ringan. Lalu terakhirnya di ubun-ubun mata. Terakhir matanya melihat ngikutin apa? Malaikat yang mencabutnya itu, yang bawa rohnya itu. Terus sampai kapan itu? Dihadapkan kepada Allah. Kalau orang beriman wangi, kalau tidak beriman bau busuk. Penduduk langit itu, ini bau apa ini? Wangi, kira-kira begitu. Sewot itu. Yang wangi seneng dia terus sampai berjumpa menghadap Allah kecuali yang punya utang. Sampai mukanya bolong itu orang punya utang, ruhnya gantung. Terus dibalikkan ke alam kubur, pertanyaan fitnah kubur mulai berlangsung. Man rabbuka man nabiyuka man dinuka itu gak bisa jawab, siksa. Sampai kapan? Siksaan itu sampai kiamat, hari berbangkit. Modelnya siksaannya itu tidak kemudian mati, karena disiksa itu gak mati dia. Man rabbuka? Gak bisa jawab. Bodoh. Yang datang pun malaikatnya bengis, mengerikan. Kalau orang soleh malaikatnya tampan, anak amaluka soleh, bahkan begitu. Dalam hadis saya kamu siapa nih? Saya amal soleh begitu. Artinya jelmaan amal soleh yang itu malaikat menanyai itu sopan gitu. Dan bisa menjawab gitu. Rabbuna Allah, mana biuka Muhammad, bisa jawab, akhirnya dia apa? Selamat. Dilapangkan kuburnya sampai kiamat pagi sore lihat rumah saya di surga itu udah kelihatan. Yang maksiat boro-boro mau pulang minta doa, boro-boro mau gentayangan dibodem, gepeng, remuk, utuh lagi, gitu modelnya, tidak selesai. Maka dia tidak mati dalam arti hancur, hancur kemudian mati selesai, enggak, utuh lagi, siksa lagi. Begitu sifat siksaan di kubur. Baik, manusia sebagai makhluk Allah, iya kan? Kolbu, akal, fikir, indrawi. Ini ada indrawi. Indrawi ini apa? Coba dulu lihat dulu. Indrawi itu apa maksudnya? Searching bentar. Jiwa, nafas, jasad, fisik, ruh, Allah. Nah ini ilahiyah tadi saya sampaikan, ruh ini bersifat ilahiyah. Urusannya apa? Berkaitan dengan ketuhanan. Ketika dia berhubungan dengan jiwa, ruh yang memfisik, penggerak aktivitas diri, dorongan. Maka nafsu ini ada dalam jiwa. Nafsu apa? Kalau tidak ada nafsu, manusia berhenti, ya kan? Tidak ada manusia berkembang biak, gak ada, karena gak ada syahwat. Kalau gak ada nafsu makan, ya berhenti juga, punah juga. Orang nggak makan, berhenti kehidupan, gitu. Jadi di sini penggerak dia, ya. Ruhnya ada kehidupannya, kenurannya, kesuciannya, kegoibannya, semua nggak nampak ini ruh ini. Allah ya hubungannya nanti maha hidup, maha nur, maha percaya, maha suci, maha goib, ya. Yang jasad media perwujudan aktivitas jiwa. Apa tadi indrawi? Apa yang dimaksud indrawinya? Yang bisa dicerna. Dari yang diindra maksudnya bukan panca indera saja dalam arti 5, tapi semua yang bisa dia ketahui. Maka manusia itu didorong itu, ada hati, ada akal, ada indrawi. Kalau dalam epistemologi Islam, bagaimana sumber ilmu? Ada panca indera,
ada kabar sodik gitu loh. Antum dapat ilmu dari mana? Kuping, panca indera itu 5 itu, mata, tangan, semuanya dapat pengetahuan. Tapi ada pengetahuan yang hanya diimani, berita yang benar, itulah kabar sodik, wahyu, firman Allah dan hadis. Orang barat tidak menerima kabar sodik. Kabar itu ya kabar, sodik maksudnya benar, terpercaya, itulah wahyu. Ini antum kalau dalami betul, kenapa psikologi barat nggak bisa menggambarkan jiwa secara utuh? Ya mereka tidak menerima Quran, orang mereka kafir. Kita mau mempelajarinya hanya barat saja, ya psikolognya nggak bisa menggambarkan, nggak bisa mengetahui gambaran gejala jiwa keadaan manusia secara utuh. Wong dia tidak tahu sumbernya, mereka tidak terima. Tahunya kita, karena kita ini tahu dari mana? Ya karena kita mengimani Al-Quran, kabar sodik, kita mengimani hadis sebagai sumber untuk mengetahui tentang manusia. Manusianya yang buat Allah, Allah yang udah ngasih tahu. Itu istilah-istilah tadi al-ins, ya kan, bashar, insan, itu istilah-istilah yang kemudian kalau kita kaji satu persatu itu menjadi manusia, akumulasi manusia itu dari sifat-sifatnya itu tadi. Istilah-istilah yang ada kan menggambarkan sifat, nanti apa maksudnya, ya. Terus pertanyaannya, apa yang berpikir, hati apa akal? Ini sering diulang pertanyaan ini. Salah satu apa dua-duanya? Sekarang lebih rinci lagi. Dua-duanya. Coba contohkan akal berpikir, hati berpikir, Din, Anuhim. Coba, Din, contoh. Akal berpikir kayak apa? Hati berpikir kayak apa? Akalnya, Abi tidur, laptop bisa main game, HP ditaruh, HP-nya 7, mungkin lupa, akal berpikir. Hati berpikir juga gimana? Sama juga kan? Bisa ngomong hatinya itu, membicarakan itu. Imannya lemah, ya kan? Wah ini menurut ilmu hukum begini ini mencuri ini, tidak amanah ini, HP laptop ini tidak amanah. Akalnya tahu, ya kan? Itu perbuatan salah, melanggar. Tapi hati berpikir juga, apa-apa, abinya paling pukul-pukul, ngamuk, udah itu udah, nggak mungkin dibunuh kan gitu, nggak mungkin diusir, tidur di masjid besok begitu lagi. Iya begitulah orang tua, habis marah ya selesai, anak akhirnya udah nggak apa-apa, ambil aja, paling dipukul. Eksekusinya apa? Hatinya yang lemah tadi, imannya yang lemah tadi, memutuskan perbuatan mengambil HP, mengambil laptop. Akalnya tahu tahu berpikir, oh ini nggak boleh ini. Hatinya juga tahu berpikir. Jadi apa jawabannya? Semuanya berpikir. Pada porsinya untuk pengetahuan timbangan akal itu, timbangan hati apa? Iman. Terus yang memutuskan siapa? Jangan nggak clear nih, udah sering disampaikan. Yang memutuskan mana? Hati, akalnya kalah. Karena rajanya hati, akalnya panglima. Tuh. Jadi kalau antum ngajar berhenti di mana? Ilmu yang antum sampaikan kepada murid-murid berhenti di mana? Orang tua yang sampaikan ke anaknya itu larangan-larangan, perintah-perintah kan begitu kan? Peraturan rumah, ini peraturan agama jadi peraturan rumah kan begitu. Bapak itu ngatur begini. Peraturan berteman begini-begini. Itu masuk mana itu? Akal saja. Belum menjadi atau belum masuk ke hati. Kalau dia amalkan kemudian dengan proses memutuskan tadi benar, oh berarti imannya kuat itu. Imannya memilih taat kepada peraturan. Lah bagaimana imannya biar tinggi? Memang harus dengan ilmu kan begitu. Belajar. Dan kalau memperbanyak majelis ilmu ya akhirnya apa? Terjaga gitu. Akalnya sehat, nggak kena virus. Hatinya imannya subur. Apa itu yang menyuburkan? Ya dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis. Apa saja materi taklimnya kan bermuara untuk mengkaji Al-Quran dan hadis.
Ini kalau dijeda nggak apa-apa kan, Dok? Jedanya gimana, Dok? Sebelah kanannya itu yang tanda garis 2. Alhamdulillah. Matiin, Dok. Mati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan setelah azan. Sudah banyak pertanyaan ya. Kalau dalam eksistensi diri ya, di slide, kita ini manusia tapi nggak paham dirinya gitu persoalannya. Tidak memahami tentang dirinya, bagaimana dia bisa sukses gitu. Yang paling umum tidak tahu kelemahannya. Ini kan orang akhirnya apa? Gagal terus dan tidak mampu memotivasi diri sendiri. Kalau yang cerdas secara emosi itu mampu. Dia itu kayak mengobati diri sendiri gitu. Sistem emosionalnya itu positif terus. Ya kalau ada marah-marahnya karena emosi itu ya manusia itu lengkap, ada marahnya, ada sedih, ada cintanya, ada senangnya. Tapi dia itu bisa ngontrol. Akhirnya bangkit, nggak ada matinya. Mungkin bahasa anak mudanya terus tempur, semangat terus. Ngomel-ngomel, pelampiasan atau penyaluran aktif lagi, positif lagi. Kemudian juga manusia tidak memahami sebetulnya potensi dia, bakat dia itu di mana gitu, bidangnya. Nah ini perlu bantuan ya, kalau kita kemarin Johari Windu perlu bantuan dari orang lain. Gitu. Perlu guru kehidupan, perlu musyrib, mursyid. Guru kehidupan maksudnya lebih spesifik. Supaya apa? Pas dia keadaan futur down bisa diarahkan, dinasihati. Termasuk ini budaya bersilaturahmi kepada orang soleh, orang alim itu nggak ada. Sehingga dia rugi dalam poin apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Untuk khusus dirinya nggak dapat. Tradisi membangun adab itu datang kepada guru itu untuk bertanya, meminta nasihat, ya. Hubungan guru dan murid seperti hubungan apa? Orang tua dan anak, itu gambarannya. Secara konsep ya manusia itu dari penciptaan Al-Khaliq, hakikat diri, nur ya, nafas, kolbu, akal, indera, fisik, perilaku. Coba hakikat diri yang kanan menerangi kehidupan, kirinya nur, cahaya, ruh. Yang negatif jiwa ada yang negatif, ada positif yang mendorong, menggerakkan aktivitas. Tuh. Kemudian ada kolbu apa? Menerima intuisi lah. Intuisi itu apa? Kata hati. Wadah emosi kolbu. Menerima fenomena transendental, ketuhanan. Jadi tempatnya iman kan, sering diulang-ulang, bahasa lainnya saja ya, disemai iman di situ. Yang kiri kolbu ada apa? Bimbang, sadar, ada fuad, sodrun ini makna dada, diartikan fuad di sini, ada mantap juga. Kemudian akal ini kanan, akal alat berpikir ya, sudah sering proses untuk piranti memproses pengetahuan mikir. Akal normatif, fikir, lub berhubungan dengan bagian dalam ini. Profetik ini kenabian artinya. Indra tadi yang ditanyakan, panca indera ya,
Termasuk di Quran disebutnya inasam'a ya. Alat menangkap sesuatu ya. Fisik jasad alat beradaptasi dengan keberadaan alam ya, badannya itu. Di sini kuat, sehat, bersih. Bisa juga ada sensitif. Perilakunya lahir apa? Tadi pertanyaan saya, ada lahir positif, negatif, amal soleh atau amal salah, amal buruk. Alat interaksi dan lingkungan, alat berinteraksi dengan lingkungan. Lahir apa perilaku? Di sini apa bawahnya? Diri sendiri. Perilakunya itu loh. Bagaimana dengan dirinya sendiri, adab kepada dirinya. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana pas kerja? Di lingkungan kerja, secara sosial di masyarakat, secara umum dengan alam semesta. Itu mappingnya ya, memahami manusia itu begitu. Kalau diaplikasikan dalam pendidikan gimana? Santri kita, Habib Febri, bisa kita bayangkan di rumah yang selalu dijojong HP dan game PS, di sekolah gimana? Pengenlah dia bolos dan banyak melanggar peraturan. Perilakunya apa? Ditentukan bagaimana di rumahnya, bagaimana keluarganya. Kerja ini kalau anak sekolah berarti dia perilakunya dalam belajarnya. Kalau orang sudah dewasa kerja. Kalau kerja gimana? Kalau senangnya main HP. Ya santrinya biarin ribut nggak karuan. Dia sibuk main HP, entah apa yang dilakukan. Kinerjanya begitu. Parahnya lagi nanti kalau mengoreksi takut kena omelan kepala sekolah, ngoreksinya dinaik-naikkan nilai itu Mbak Roma. Jadinya apa? Biar aman. Nanti kalau walas dan kepala sekolah ngecek, ini kenapa nilainya 30, 40 semua? Mata pelajaran yang sama semua santri. Jadi penuh pertanyaan kan? Nah, karena itu pasti gurunya kalau seperti itu. Kalau satu orang saja, dua orang saja mungkin itu error santri. Tapi kalau semua santri satu kelas error guru berarti. Apa faktornya perlu digali untuk diberikan kebijakan solusinya. Dia kemudian males pusing, udah 60, 65, 75. Dikarang nilainya selesai. Tipu-tipu aja pendidikan ini. Kejujuran, integritasnya nggak ada. Rusak. Baik, itu tambahannya. Kemudian pertanyaan sudah masuk. Ya, yang pertanyaan yang untuk saya ya saya jawab, yang saya tanya ya peserta yang jawab, kan begitu aja. Ya. Peserta jawabnya mau video silahkan nanti dikirim. Satu pertanyaan dari saudara apa ini? Rizdo, apa pentingnya zikir dan doa dalam menjaga keseimbangan emosi? Keseimbangan emosi yang dimaksud supaya tengah-tengah kan seimbang. Antum memahaminya kalau orang marah itu selalu jelek atau tergantung konteks, worldview. Santri melakukan kemungkaran, pengasuh, guru, kepala sekolah marah, guru lalai, abai, santri akhirnya terlantar. Itu kan marah yang benar. Justru kalau tidak marah, salah membiarkan kemungkaran, membiarkan kezoliman. Kalau guru itu mengajar tidak memberikan hak santri, abai, santrinya dizolimi. Kalau yang dimaksud yang negatif berarti marah yang negatif loh. Enggak, emosi ini dimaknainya marah apa makna yang lain juga? Marah saja, emosional berarti supaya enggak gampang marah gitu pertanyaannya. Ya kalau zikir enggak marah lah. Bisa lah zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bukan gitu ya. Subhanallah, subhanallah ya, itu pasti orang sedeng itu. Ngapa itu? Ya tidak mungkin, ya. Zikir pasti akan merendahkan diri.
tadarruan wa khufiyatan itu, ya kan? Orang dengarkan Quran. Jadi secara adab, kalau akalnya berfungsi, saya sedang memuji Allah. Saya tidak mungkin dalam nada intonasi yang marah. Itu sudah nggak logika pasti. Maka supaya bisa stabil emosinya itu memang harus berzikir. Bahkan doa secara khusus supaya tidak marah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awud. Kalau marah. Kemudian apa? Berwudu, pindah posisi. Ya. Bahkan sholat diperintahkannya kalau masih marah. Ketika marah yang negatif berarti dia ghadab. Yang negatif berarti dia dikuasai oleh amarah hawa nafsunya. Nanti itu akan mendorong ya hatinya ingin melampiaskan, akalnya, timbangan akalnya hilang, kalah sama nafsu marah, mukulah, ngomong yang jahat, mungkin mulutnya apa ini? Berdebat apa ini? Jidal, adu mulut, perang mulut sampai perang fisik. Kata Nabi yang seperti itu kalau negatif, marah bukan karena kebenaran, bukan karena ingin menjaga izah Islam, ya dia termasuk orang yang lemah. Sebab orang yang kuat, yang mampu, yang melikul ghadab, ya mengendalikan apa? Kemarahannya, jiwa nafsunya ketika indal ghadab. Ketika dia marah, bukan orang yang kuat itu orang yang menang gulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan. Padahal dia bisa melampiaskan marahnya itu, tapi dia tidak mau melampiaskan atau melakukan kemarahannya itu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, dia lebih memilih itu. Kemudian sabar dia tinggi, sabar as-sabru inda sadmatil ula. Ketika dia mendengar berita, ketika dia disakiti, kemudian dia lebih mampu ya mengendalikan diri, tidak meledak-ledak. Respon yang pertama itu baru dikatakan dia, kalau responnya baik, positif, dikatakan sebagai orang yang sabar. Tapi kalau responnya negatif, dia termasuk orang yang kategorinya tidak sabar. Bila zikirnya betul, ya zikir dengan penuh pemaknaan, khusyuk, dia sebut-sebut. Pemaknaan kadang-kadang santri kan tidak memahami maknanya. Maka guru perlu juga zikir pagi petang itu dijelaskan. Zikir setelah salam itu sarahnya itu hadis itu kan kumpulan hadis yang berisi doa dikumpulkan oleh Syekh Wahab Al-Qahtani. Jelaskan itu sarah apa maksudnya doa ini, gitu loh pemaknaannya. Kita baru sampai pada apa pelafalan apa namanya wirid, tidak dalam pemaknaan dan penghayatan. Belum itu cuman beo-beo aja ngikut-ngikut perintah, itu pun nggak ngikutin semua coba. Maka pada kondisi seperti itu santri itu tidak memahami, tidak mendalami ya kandungan daripada zikir. Semua kita yang zikirnya cuma sekedar dibaca-baca, tidak ada penghayatan, ya jelas apa? Tidak sampai pada hakikat zikir yang benar. Makanya beberapa hari ini santri itu, kalau antum tadi ruqyah nggak pagi tadi, ruqyah yang benar, zikir pagi yang benar, itu dia mengikuti dengan benar. Pasti dia hari itu tidak banyak rewel. Kalau benar ya, kan yang ada kan santrinya dikurung, dipaksa supaya dizikirkan, diatur duduknya supaya dizikir. Dianya belum menerima, tapi itulah proses. Mudah-mudahan lama-lama hatinya menikmati zikir. Belum pada makom butuh kepada ibadah zikir, menikmati nikmatnya berzikir. Yang ada santri itu baru paksaan, dikondisikan untuk berzikir. Nah, kita yang belum merasakan kenikmatan berzikir berarti zikir kita baru sekedar batas apa? Ritual, apa maknanya?
tidak kita dalami. Kemudian dalam kaitannya menyeimbangkan emosi ya supaya stabil, adab marah gimana, adab sopan bagaimana, maksudnya mengalah gitu. Perspektif ilmu adab, kalau harga diri Islam diinjak-injak marah, Nabi sering begitu. Kalau pribadi Nabi memaafkan, ya silakan, ya itu stabil berarti. Orang dewasa stabil, bertanggung jawab terhadap putusannya, gitu. Ya. Kalaupun misalnya saya marah sangat, itu pasti setelahnya kadang-kadang saya jelaskan. Ini ada sebab-sebabnya. Yang sudah 10 tahun diomelin atau sekian tahun misalnya. Ada istilahnya tingkatan-tingkatan dalam upaya merubah, taghir. Antum ini harus paham, kita jalan mendaki loh. Sebagai dai itu merubah. Kalau cuek bebek terhadap apapun, ya bukan dai itu. Kapan antum soleh untuk diri sendiri, tidak akan ada masalah. Antum baca Quran, khatam baca lagi, baca kitab hadis, khatam baca ganti lagi kitab. Antum sholat berjamaah, antum sholat sunnah, semuanya. Gak ada nyentuh maksiat, gak nyentuh masyarakat, gak ingin merubah umat, juga akan ada masalah. Tapi kapan antum sudah memilih taghyir, merubah, saat itu pasti akan ada masalah yang terus. Kita ingin anaknya baik, ternyata dalam grup kok isinya keluarga. Supaya keluarganya baik, itulah yang untuk mendukung apa? Perubahan kepada anaknya. Masyarakat ini ya, baik anaknya di sekolah, harapannya orang tua di rumah juga mengikuti adanya perubahan hijrah. Wah, saat itu kita programkan, dari segala penjuru setan akan menghalangi. Guru selip sedikit nggak tabah, bubar keluar. Ya kan, masyarakat terganggu sedikit ngamuk. Intinya bagaimana berhenti dakwah itu. Ya. Sampai juga besok kalau saya jelaskan, antum paham apa enggak kenapa ini diulang-ulang kalau ada kendala begini. Urusan ini apa? Utang, urusan mbak misalnya. Yes, ini pasti berhenti begitu loh. Antum tidak ada di sini, dakwah ini 50 60 dengan gurunya berhenti. Keluarga yang menyimak dakwah ini berhenti. Kalau sekolahan ini saya tinggalkan kerja pegawai atau kerja full di tempat lain. Begitu Abi Sobirin. Jadi panjang urusannya. Kenapa? Bagaimanapun ini akan berhenti. Maka di situ beratnya. Satu sisi memang orang tua coba bagaimana. Kalau antum ditanya, ini Mbak Roma ini baru mau wisuda, gimana membiayainya, pontang panting juga. Disampaikan ke kita, coba ke saya, bagaimana membiayai sekolah itu supaya bisa lebih baik, menjadi pegawai tenang, gajinya stabil, ekonomi. Utang sana, utang sini, jual tanah, sekarang malah nggak mau daftar, dituntut begitu ya Pak. 17 tahun. Saya lulus S1 21 tahun, antum kira tua, masih unyu istilahnya. 21 tahun sudah, karena memang kuliahnya 17 tahun. Tek SD-nya kayak Kamil tuh 5 tahun. Baik. Jadi Mbak Osa kalau nggak tahu, ya berhenti, ini nggak ada Mbak Osa di sini, mau ngapa orang saya nggak ada? Nggak mungkin ini bisa berjalan, gitu loh. Nggak akan ada semuanya ini. Yang ada dilihat kalau nggak pegawai negeri atau tetap di kampus, ya pergi aja pagi jam 7, pulang jam 5 kayak gitu aja. Paling malam isi pengajian masjid sekali. Tapi semua ini nggak ada yang siang ini pasti itu. Ya. Kemudian apa peran ibadah dalam menjaga kesehatan mental menurut psikologi Islami? Yang antum maksud mental nggak sehat itu contohnya apa? Pertanyaannya yang dimaksud kesehatan mental nggak sehat itu yang kayak apa? Ya harus contohnya, Bah. Mental nggak sehat itu orang gila, stres dikit,
orang bencong, apa gimana? Mental nggak sehat ini. Maksudnya itu loh, kurang fokus kan sehat mental itu kalau dalam ibadah itu kan gimana mengkondisikannya orang-orang yang misalnya lagi punya dendam atau resah hatinya itu kan sedang mental. Itu kalau ibadah itu posisinya di mana? Bagi orang-orang yang sedang depresi misalnya. Dia orang Islam apa bukan? Islam Ustaz. Sekolah apa dia? Sekolah agama bukan? Orang umum. Belajar agama apa enggak hidupnya? Dia berarti tidak memperoleh pembelajaran tentang Islam ini yang kafah, sudah pasti. Sebab ibadah yang dilakukan kalau benar nih ya, ini udah keterurai itu. Paksaan sholat, paksaan zikir yang nggak memberikan efek. Tapi itulah pendidikan, proses mendesain supaya orang berubah, supaya santri itu berubah. Kalau yang keadaannya dia baru masuk sekolah, ya kan, dia awam, ya bisa kita bayangkan di dalam keimanan dia itu, pengetahuannya dia itu masih belum ada, kulit, ya kan, tidak sampai mendalam. Baru dia Islam, belum beriman, kira-kira begitu. Lah kesehatan ini ya pastinya normalnya kalau ibadahnya benar, mentalnya sehat. Umpama nih sakit dia konslet sebentar, kemudian dengar azan, dia wudu, dia mulailah itu berkurang, iya kan, mentalnya mulai stabil. Sholat dia dengar bacaan imam, khusyuk dia. Bahkan kalau hatinya bersih, menangis tuh ayat-ayat tentang seksa. Kalau imannya benar, mulai. Kalau imannya benar, kondisinya yang bermasalah tadi ketemu waktu sholat, kemudian bisa saja dia kemudian berinteraksi, mendapatkan bacaan berseliweran, apa di istilahnya tuh, di WA, di grup, di apa, dapat nasihat, dia akan teringatkan kembali. Ini kalau orang yang awalnya sudah tahu tentang agama. Nah kalau yang baru, mentalnya nggak sehat, ya pasti, gitu loh. Kalau kemudian dampaknya kemudian dia sehari-harinya negatif secara psikologi Islami, dikategorikan seperti itu, ya pasti karena kehidupan ini selalu berat, gitu loh, ujian, gitu loh. Sekolah ini belajar dulu baru ujian, tapi kehidupan ini langsung diuji baru ambil pelajaran. Coba bayangkan. Ujian terus menerus, silih berganti, susul menyusul, baru akan diberi nilai ujiannya lulus atau tidak. Di situ dia bisa mengambil pelajaran atau tidak, gitu. Maka pertanyaan peran ibadah, hakikatnya kita itu memang untuk ibadah. Kalau ibadahnya tidak menyehatkan mentalnya, ya berarti iman, berarti hidayah belum masuk. Atau ibadah, ilmunya belum. Tapi kalau sudah, itu hanya perlu dibenarkan kondisi hatinya, dicek tuh. Maka seperti orang yang sakit, hati itu bisa sakit juga. Lidah kita, kalau kita sakit, lidah kita tidak bisa merasakan apa-apa. Yang ada cuma satu rasa, mungkin pahit. Tapi itu juga perumpamannya ya, orang yang hatinya sakit, ya ibadah itu beban, bukan kebutuhan, apalagi kebahagiaan sebagai perwujudan memahami hakikat hidup, itu ibadah. Sujud kepada Allah. Ibadah paling dekat dengan Allah kondisi ibadah sujud. Jadi siapa yang bisa mengkondisikan hatinya kemudian bisa sujud terus, ya dia benar, dia berhasil gitu mengendalikan nafsunya untuk memperbanyak sujud. Dan itu maunya Allah.
Semuanya kan supaya dekat kepada Allah. Semuanya itu maksudnya kita belajar fikih, belajar akidah, belajar apapun, taklim-taklim supaya orang dekat kepada Allah. Seperti itu, Pak. Berikutnya pertanyaan dari siapa ini? Biadi ya. Ini maksudnya gimana ini? Bagaimana peran Al-Quran hadis dalam memberikan solusi terhadap masalah? Ya kalau dia stres ini dia apa yang dimaknai seperti yang sering saya obati ya, dia pasti nggak pernah belajar agama di orang-orang umum itu, nggak pernah membaca Al-Quran. Ya, maka kalau dia mau belajar agama kemudian membaca Al-Quran, puncaknya kan orang nyari bahagia kan, deh. Coba deh, kamu tegak dulu wajahnya. Orang hidup ini kan nyari bahagia. Atau mungkin orang mabuk itu nyari apa? Nyari seneng kan? Orang berzina kan pengen senang, bersenang-senang dengan syahwat. Orang makan kan ada yang sekarang juga penyakit apa doh? Gila apa? Gila pamerin apa? Pamer eksis gitu loh. Apa namanya, di-upload makan di sini, bangga, kebanggaan dengan brand-brand tempat-tempat tertentu. Kan cuma nyari senang kan itu, pujian kan, ketenaran, kemasyhuran. Karena dia memahami prinsip hidupnya untuk mencari kesenangan dengan jalan itu. Lah kita ini di Al-Quran dan hadis, ketenangan itu dengan zikir secara umumnya taat gitu loh. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan itu pasti. Orang yang tenang pasti bahagia begitu. Dan siapa yang memberikan, pertanyaannya? Siapa yang memberikan ketenangan itu? Allah. Caranya gimana? Mengikuti Rasul. Rasul perintahkan ibadah yang ada itu, ajaran Islam ini di antaranya ingat kepada Allah. Ya, perintah zikir ya pasti di Quran ada. Dan ibadah-ibadah yang lain itu semuanya ingat Allah kan? Coba kita puasa. Bentuknya memang tidak makan, tidak minum, Din. Tapi kita karena apa ini? Karena Allah suruh. Kita nggak minum ini karena dilarang, haram. Sholat kita ya semua lah, mana nggak ada yang nggak karena Allah dan perintah mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul juga karena disuruh Allah. Atiullah wa atiu Rasul. Kan balik-balik semuanya begitu. Yang itu bermuara di ya Al-Quran dan hadis seperti yang kamu pertanyakan. Baik. Berikutnya bawa saya. Coba artinya apa, Mbak? Bagaimana cara agar kita dapat menahan nafsu? Musyawalah artinya tahu kebenaran tapi tetap melakukan keburukan. Oh, tahu itu salah, itu dosa, maksiat, tapi tetap dilanggar, tetap dikerjakan. Siapa ini? Santri apa gurunya atau orang pada umumnya? Semua sama lah ya. Kalau dijawab secara pengetahuannya bisa dicek dia itu sudah berilmu, berarti kan pertanyaannya kan? Kan itu juga sudah ada yang kemarin kalau Mbak Osa hadir itu. Sudah sekolahkan anaknya sekolah Islam tapi belum berubah kan? Berarti dia baru mendapatkan hidayah apa? Irsyad, bimbingan, petunjuk, ilmu, pengetahuan. Untuk bisa meninggalkan dosa itu dia perlu taufik dari Allah. Itulah namanya hidayah taufik. Jadi jawabannya apa? Dia tidak dikehendaki Allah memperoleh hidayah taufik. Nah itu wilayahnya siapa? Hak mutlak Allah. Tugas guru hidayah irsyad. Orang tua mengkondisikan supaya dia tidak berteman dengan teman yang buruk atau berinteraksi dengan orang-orang yang salah sehingga terjerumus. Nah, karena yang ditanyakan ini hak Allah, berarti guru bisanya apa? Mendoakan. Kalau guru ya, kalau orang tua ya mendoakan juga anaknya. Bisanya begitu. Memang balik-balik pada akhirnya senjata kita cuma doa.
Doa silahul mukmin. Baik, momennya yang sulit itu yang cepet aja nih. Bagaimana supaya sukses komunikasi? Ya, ada 5. Apa itu? Yang di grup pondok ada Ada 5. P. Respect, tulis. Empati, audible, clarity, humble. Sulit dipahami atau tidak? Supaya kita bisa sukses berkomunikasi dengan orang sebetulnya sama juga lah tuh. Apalagi ini lebih sempit anak atau santri. Apa Mbak Roma yang pertama? Respect. Apa artinya? Ya, contohnya Nabi bagaimana? Respect kepada anak-anak ya. Mulai ketika Nabi bertemu dengan anak-anak, apa Nabi? Salam. Padahal adabnya seharusnya yang muda lebih dulu daripada yang tua. Tuh. Berarti Nabi contohkannya memulai salam lebih dulu, menandakan apa? Secara ilmu psikologi respect. Respect ya, menghormati. Lalu contohnya lagi ketika Nabi memberi minum, ada anak-anak di sebelah kanan dan orang tua di sebelah kiri, maka Nabi bertanya dahulu, bolehkah minuman ini diserahkan kepada orang tua? Kemudian si anak mengatakan, Wallahi wahai Rasulullah, aku tidak sudi apabila jatahku darimu diberikan kepada orang lain. Nabi pun apa? Menghormati anak tersebut. Al-Kamakol. Terus 2, tulis dulu. Apa? Tulis Din. Empati. Mulai tulis dulu tadi 1 respect, 2 empati. Baca dulu. Artinya? Orang tua sering menuntut anak untuk mengikuti kita sesuai dengan pola pikir kita. Padahal kita tahu mereka belum pernah menjadi dewasa. Tapi kita yang sudah dewasa sudah pernah menjadi anak-anak. Seharusnya yang lebih bisa berempati adalah kita, bukan kita tuntut anak-anak untuk mengikuti kita. Tapi kita menurunkan level kita untuk berusaha masuk ke dunia anak gitulah ya. Lebih memahami bagaimana kondisi anak secara apa? Perasaannya, pengalaman hidupnya, keinginannya. Silakan berempati, rambu-rambunya syar'i atau tidak. Kasihan anak kalau dikasih HP, enggak kasihan, rusak. Masanya anak-anak bermain terus bermain tuh. Puas nggak dia? Oh nggak puas. Dia harus diberikan apa? Batasan syar'inya gimana? Produktivitas. Tadi itu produktivitas amal, produktivitas apa? Berkarya. Ya. Kalau mau dilihat kebijakan di Icado, kadang-kadang ingin diterapkan, tapi kok dibatalkan? Ada pertimbangan apa? Mungkin diantaranya kebijaksanaan empati ini. Oh, coba ditanya ini, mau disamain. Setiap Senin Kamis full puasa atau salah satu hari Senin atau Kamis? Zahid ini gimana? Mau disamain atau yang puasa yang gede aja? Samain. Kita coba berarti antara Senin dan Kamis. Sanggup? Setiap minggu harus dipaksa. Kalau empati tumburan sama syar'i apa enggak? Bisa aja tumburan kalau empati terus enggak pernah puasa. Iya kan? Enggak pernah puasa. Nomor berikutnya Abi Febri. Yang paling ganteng. Audible ya.
Maksudnya ngomongnya apa? Jelas, yang bisa didengar oleh santri mereka anak-anak. Kalau belajar dari metode Nabi, contohnya apa? Kira-kira Nabi itu ngomongnya Jawamiul Kalim itu maknanya apa? Singkat, padat, jelas, nggak bulat. Semua guru wajib belajar, nggak ada yang nggak bisa. 80% melalui empirisme, nggak bakat ngomongnya apa tuh? Demam panggung, public speaking nggak bisa. Itu cuman turunan tuh 20%. Udah kita bahas kemarin. 80% dari latihan, pengalaman, empirisme. Jadi nggak ada ceritanya. Abi misalnya nggak ada turunannya bapaknya yang tukang ceramah. Itu cuma 20% yang 80% bisa dengan apa? Empirisme. Empirisme itu ngalami, belajar, berlatih, didesain, ikut pelatihan, belajar gitu. Dalam konteks audible ini berbicara dengan jelas, tidak perlu kita teriak-teriak atau membentak, cukup kita bicara biasa. Sesuatu yang bisa mereka dengarkan, tidak perlu kita lakukan pendekatan dengan teriak-teriak. Ya. Ini juga tergantung sikon juga. Kalau memang jenisnya orang yang dablek, perlu kita tingkatkan. Boleh buat, ya. Kan ini teori, tidak ada yang mengalahkan pengalaman, ya. Untuk mencapai kedisiplinan, tertib. Ini melayang, baru dia ngikutin. Karena sudah begitu. Ada kecenderungannya, kalau nggak di pas pampres istilahnya, lebih lagi sini belakang itu. Kemudian saya mandu, kemudian diselingi-selingi, ikuti, itu nggak akan ngikuti. Apakah kita harus terus kemudian sama caranya? Tidak, ini kondisi real di lapangan, istilahnya bagaimana berhasil. Strategi taktiknya juga harus banyak. Kincir-kincir otak guru itu harus jangan. Kalau Mbak Alim Bawasa nggak bisa ngatasi bagus, Kamil di atas, turun. Ini pasti akan psikologinya, oh ada imam di kantor, kan begitu di antaranya. Kan bisa langsung ngomong, ini bahaya kalau di atas. Kalau nggak ada abi, rewel, minta diizinkan di bawah, yo pasti kan logikanya. Kita bagaimana keberhasilan atau kendala-kendala dalam mengajar itu bisa diatasi. Audible 2, habis sobirin. Apa itu? Kalau kita menasehati anak, ya, yang paling galak Abi sobirin setelah saya kayaknya. Iya kan? Abi sobirin itu galak itu orangnya, ya. Berisau galak tapi pas jengkel biarin aja, ya udah. Nanti alasannya nggak bisa ngomongin mau diapain gitu, biarin itu. Lama-lama kan santrinya buat onar betulan. Ya. Silahkan diterapkan. Ini Audible 2. Lihat-lihat ya. Antum pernah lihat saya ngamuk-ngamuk nasihatin Nail kayak ngamukin Ahnaf atau Rizky dulu kalau, atau ngamukin yang lain? Enggak kan? Lah iya kan? Jadi kapan itu diterapkan? Sebetulnya ini kembali kepada sikon juga, ya. Atau seorang bapak itu kalau saya kepada anak sudah berkali-kalinya sangat banyak jahit misalnya, udah perlu peningkatan hukumannya gitu. Ya nggak mempan gitu. Untuk melihat
bapak-bapak yang kalem-kalem, kurang tegas, dikasih anak apa? Ya perempuan-perempuan semua. Lihat. Atau sedang-sedang ada perempuan. Kalau yang laki semua mesti dia memang sudah dianggap mampu deh, begitulah. Jalan terakhirnya mungkin juga dengan harus wadribuhum. Kira-kira kalau lembek-lembek terus gimana dong? Kan dibalik saja. Sudah setegas itu aja masih aja gimana enggak gitu. Enggak kebayang. Enggak kebayang. Ada argumentasinya enggak kebayang lagi gitu. Dan biasanya itu penyeimbangnya untuk di hubungan di keluarga itu ibunya yang apa? Abis ini termasuk yang galak, tegas, apa yang kalem, lembek. Lembek antum laki itu. Nanti istri antum yang cerewet, yang gacor, yang berani imbalen. Kalau api ketemu api perang terus. Ya bukan nggak jadi rumah tangga itu, kebakaran. Air terus ya nggak jadi gitu. Ya. Santri ini pemahaman karakter santri loh. Santri ini kalau sekali dikasih hati, pernah saya sampaikan Nabi Febri, jangan antum lembek-lembek, mereka ngelunjak gitu kan. Setel Baramah gimana? Pernah disampaikan. Style maksudnya, gaya kita pertama itu menentukan nanti berikutnya dia akan menganggap kita sebagai guru apaan gitu. Apaan itu? Gampangan bisa firman. Beri gimana? Rayu-rayu dikit damai, bisa nonton HP bareng. Entah apalah gitu. Orangnya enakan. Kalau ABD, wah nggak bisa ini. Kalau anak ditanya gimana guru baru ini? Guru mah biasa, pertamanya baik-baik, lama-lama galak juga. Kalau begitu dia punya penilaian. Kalau kita tegas sekali awal, terus dia image dikesankan kita seperti itu. Guru yang kalah dulu Abi Hasan juga, guru bahasa Inggris kalah tuh, kalah gitu loh, kalemnya itu kalah. Dan juga guru harus tahu batas-batas kita harus punya wibawa dan tegas. Kapan kita harus merangkul dalam arti membangun hubungan itu. Ini memang berat hanya Bediki. Kapan proporsional istilahnya tepat itu susah. Karena dia jengkelin, tapi pas dia tidak salah kita harus mengelus. Saya cerita kemarin mana? Sebelah kiri Azam, nyender saya di tengah. Nyender ke kanan. Ya disekiniin sekalian. Bisa dicium keningnya, bisa diusap-usap. Sebelah kanannya Fikri, nyender pula sekalian, udah kayak kasur di tengah. Belum lagi yang Aisyah yang tahu itu, yang kecil-kecil. Dia kadang-kadang anak kecil itu tahu Abi ini marah, tapi hatinya itu sebetulnya sayang sama anak-anak. Itu tahu loh. Dan saya alami terus, nggak takut-takutnya sama saya, malah diledekin. Maksudnya dipanggil-panggil loh. Abi imam gitu. Coba antum punya hati yang pasti kepada anak-anak itu kayak apa? Yang pernah kita sampaikan tujuan pendidikan tertinggi karena cinta. Cinta mereka ini nanti yang melanjutkan dakwah ini. Untuk anak sendiri saya double kerasnya kerasnya double. Untuk contoh, kalau kamu melanggar anak orang, Lutfi bisa Abi pukul sekali, kamu 2 kali. Enggak kurang-kurang Abi jelasin. Ada amanah dari walinya Lutfi untuk boleh dididik yang terbaik. Kamu sekali, Bi, anak bisa 2 kali. Nah, begitu, itu pun masih suka dilanggar. Terakhir, apa masih 2? Clarity apa? Apa clarity, Bah? Maksudnya? Memberikan nasihat dengan pesan-pesan yang jelas, tidak ambigu kata-katanya ya, atau multi tafsir. Tegas. Rasul gimana? Nah tadi udah Jawami'ul Kalimnya, jelas. Mana Abi Farhan? Setiap guru tuh harus wajib ilmu halnya menguasai public speaking. Ya bagaimana yang guru mau ngajak orang baik kok, guru harus menyampaikan ilmu kok babak ngomongnya nggak pede, nggak ada menariknya. Ya dia harus belajar.
Umpamanya dia hanya sebagai orang tua, ya nanti dia akan menasihati anaknya. Bagaimana anaknya biar mau mendengar itu? Pikirkan itu. Sekup kecil anaknya. Ya. Kalau dia memilih jalan guru, ilmu halnya tidak dipelajari, ilmu hal yang wajib ya dia bagaimana retorika, bagaimana dia bisa memimpin, menyampaikan. Wong itu yang utama kok, menjelaskan keterampilan dasarnya itu. 5, humble. Humble nih apa? Tawadu ya. Kelihatannya boleh ditanyakan ke ustadz lain kalau ada jawaban yang mungkin antum belum puas gitu. Tidak ditutup ini jawaban paling mutlak, paling benar. Enggak. Wallahu a'lam bishawab kan harus menjadi adab. La adri juga menjadi adab, enggak kepinter. Bisa dengan kata-kata mungkin ya, tidak langsung memastikan kalau ada keraguan atau menurut perkiraan gitu. Enggak langsung sifatnya pasti kalimatnya itu karena dia belum mantep. Tapi kalau sudah mantep berhubungan dengan hukum syar'i ya beda, itu harus ada ketegasan. Ini haram ini. Kalau ada lomba harus iuran mendaftar dan uangnya untuk hadiah judi. Ini nggak kita 17 Agustus apa sama. Boleh ada lomba, ada hadiahnya, tapi uangnya tidak ada pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran. Hadiahnya dari mana? Dari donatur. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.